Assalamualaikum anak-anak, kita kembali lagi belajar di tema 5 Pengalamanku di rumah, subtema 3 pembelajaran 1. Hari ini kita sudah memasuki ke subtema 3 pembelajaran 1. Masih tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Mari langsung saja kita lihat materinya dan disimak baik-baik ya. Nah sekarang kalian amatilah gambar berikut. Kemudian apa yang terjadi pada gambar berikut? Sekarang kita baca cerita berikut. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Kemudian ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah sekarang ulangi bacaan di atas. Jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan di atas. Nah, yang pertama, apa isi cerita di atas? Isi cerita di atas adalah ketika bermain, Udin terjatuh karena tanpa sengaja disenggol oleh Benny. Kemudian yang kedua adalah sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah permainan gobak sodor. Selanjutnya yang ketiga, kapan permainan itu dilakukan? Permainan itu dilakukan ketika bel istirahat berbunyi. Berikutnya nomor 4, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Karena Benny tanpa sengaja menyenggol Udin dan membuat Udin terjatuh. Yang kelima, apakah Udin memaafkan Benny? Iya, Udin memaafkan Benny. Selanjutnya, sekarang bacalah percakapan berikut. Perankan bersama temanmu sesuai percakapan. Lakukan dengan percaya diri. Benny menyenggol Udin. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Benny berkata, "Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Udin menjawab, "Tidak apa-apa, Benny. Saya sudah memaafkan. Lain kali, hati-hati ya," pesan Udin. Benny berkata, "Lain kali saya akan berhati-hati." "Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi?" tanya Benny. Udin menjawab, "Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali." Benny menjawab, "Semoga besok dapat bermain lagi ya." Nah sekarang ayo kita berlatih. Sebutkan kesalahan yang pernah kamu perbuat. Misalkan saja kalimatnya, membuat pensil teman patah. Kemudian kalimat maaf yang pernah kamu ucapkan. Misalkan saja kalimat maafnya adalah, "Maafkan aku karena telah membuat pensilmu patah." Nah sekarang bacalah kembali percakapan di atas. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Kalian isi titik-titik pada soal berikut. Langsung di buku paket tematik ya. Ini menjadi tugas di halaman 120 dan 121. Berikutnya, Lani mempunyai pensil. Kemudian,
Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Kalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Kerjakan soal-soal berikut. Jawablah dengan tepat. Kemudian periksalah jawaban temanmu. Karena kalian di rumah, kalian tidak bisa untuk memeriksa jawaban teman. Nah, di sini Dayu berkata, satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam, yaitu cm dan meter. Sentimeter disingkat cm, sedangkan meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm, atau 1 m sama dengan 100 cm. Yang pertama, panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik cm. Untuk mengubah meter ke sentimeter dikali 100, maka 2 dikali 100 sama dengan 200. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Kemudian yang kedua, panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. Untuk mengubah sentimeter ke meter dibagi, maka 400 dibagi 100 sama dengan 4. Jadi 400 cm sama dengan 4 meter. Kemudian yang ketiga, panjang halaman rumah 1000 cm. 1000 cm sama dengan meter. Untuk mengubah sentimeter ke meter dibagi 100, maka 1000 cm dibagi 100 sama dengan 10. Jadi 1000 cm sama dengan 10 meter. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ukurlah panjang gambar benda-benda tersebut. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Urutkanlah benda-benda dari yang paling panjang. Perhatikan contoh mengukur panjang benda berikut. Luruskan ujung meja dengan angka 0, lalu ujung lainnya dengan angka 5. Jadi panjang meja ini adalah 5 cm. Sekarang nomor 2. Luruskan ujung salah satu kursi dengan angka 0, lalu ujung kursi lainnya di angka 2. Jadi salah satu kursi ini panjangnya adalah 2 cm. Sekarang ukurlah panjang lemari ini. Luruskan ujung lemari dengan angka 0, lalu ujung lainnya dengan angka 7. Jadi panjang lemari ini adalah 7 cm. Kemudian gambar yang keempat adalah papan tulis. Mengukur ujung papan tulis, luruskan dengan angka 0. Kemudian ujung lainnya dengan angka 9. Jadi panjang papan tulis adalah 9 cm. Nah, sekarang mengukur panjang tempat tidur. Luruskan ujung tempat tidur dengan angka 0. Kemudian ujung tempat tidur berikutnya ada di angka 11. Maka panjang tempat tidur adalah 11 cm. Nah, sekarang kita akan mengukur panjang pulpen berikut. Perhatikan, luruskan ujung pulpen dengan angka 0. Kemudian luruskan juga ujung pulpen lainnya, ada di angka 6.
Maka panjang pulpen tersebut adalah 6 cm. Nah, sekarang urutkan gambar berikut dengan ukuran yang paling panjang. Yang pertama ada tempat tidur 11 cm, lalu yang kedua ada papan tulis 9 cm, yang ketiga ada lemari 7 cm, lalu yang keempat ada pulpen 6 cm, yang kelima ada meja besar 5 cm, dan yang keenam ada dua meja kecil yaitu 2 cm. Ingat ya, ini hanya contoh mengukur panjang benda berikut. Kalian boleh coba mengukur di rumah kalian dengan penggaris kalian masing-masing. Semangat! Benny dan Udin biasa bermain gobak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Benny selalu berhasil memenangkan permainan. Benny mengekspresikannya dengan gerakan berikut. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Kemudian, bentuklah kelompok bersama temanmu. Rangkaikan gerakan-gerakan itu. Ulangilah gerakan tersebut. Berikan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Atau berikan iringan dengan lagu agar menjadi sebuah gerakan tari. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini subtema 3 pembelajaran 1 sudah selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap selalu semangat belajar di rumah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.